Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Zinki Molinda, NIM 210216131. Saya dari kelas HKIC 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Hukum dengan dosen pengampu Ibu Siti Rofiah. Yang pertama, saya akan menyampaikan materi mengenai masyarakat. Di sini saya akan membagi 4 poin. Yang pertama dari pengertian masyarakat itu sendiri, yang kedua bentuk-bentuk dari masyarakat, yang ketiga ada karakteristik, dan yang keempat ada dinamika masyarakat dalam pedesaan dan perkotaan. Yang pertama dari pengertiannya, bahwasanya masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama dalam suatu kelompok atau membentuk suatu kelompok, melakukan bekerja sama dan memperoleh kepentingan bersama, dan sesuai dengan tujuan pembentukan masyarakat itu sendiri. Yang kedua yaitu mengenai bentuk-bentuk masyarakat. Yang pertama ada bentuk masyarakat tradisional, yang dimana masyarakat tradisional itu masih mengenal akan adat atau adat yang ada dalam masyarakat tradisional itu sangatlah kental. Biasanya masyarakat tradisional itu hidup di suatu pedesaan atau suku-suku. Selanjutnya yaitu mengenai bentuk masyarakat modern. Masyarakat modern ini masyarakat yang telah mengenal teknologi dan biasanya hidup dalam perkotaan. Lalu poin yang ketiga mengenai karakteristik. Karakteristik masyarakat itu sendiri yang pertama mengumpul atau hidup dalam suatu sekumpulan. Yang kedua, saling membaur dan bergaul dalam waktu yang lama. Yang ketiga terdapat sistem peraturan yang mengatur hubungan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya agar terjalin hubungan yang teratur dan sesuai dengan tujuan aturan masyarakat itu sendiri. Lalu poin yang terakhir mengenai dinamika yang ada dalam masyarakat. Yang pertama yaitu pertumbuhan populasi, di mana biasanya dalam masyarakat perkotaan itu terjadi kepadatan populasi, kepadatan penduduk. Karena banyaknya penduduk atau masyarakat di desa itu migrasi ke kota, karena seperti yang kita tahu bahwasanya di kota itu lebih banyak infrastruktur dan juga pekerjaan. Dan dinamika yang kedua yaitu mengenai kesenjangan ekonomi. Seperti yang kita tahu bahwasanya ekonomi dalam perkotaan itu terlihat sekali bahwasanya ada pengangguran dan ada pengangguran atau masyarakat kelas bawah dan masyarakat kelas atas yang sangatlah berbeda jauh dan terlihat ketimpangan antara keduanya. Baik, selanjutnya materi yang kedua. Di sini saya akan membahas mengenai aliran-aliran dalam sosiologi hukum. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pemikiran suatu orang dengan orang yang lain itu tentunya berbeda-beda. Dan begitu juga dengan ahli-ahli dalam sosiologi hukum. Bahwasanya mereka itu berbeda dalam cara berpikir, ditentukan oleh dasar-dasar hukum yang berlaku dan hukum yang berlaku di masyarakat. Maka dari itu, atas perbedaan itulah, maka dalam sosiologi hukum juga terdapat pengelompokan mazhab-mazhab atau aliran-aliran. Yang pertama yaitu aliran mazhab formalitas atau lebih dikenal dengan analytical jurisprudence yang dikemukakan oleh Austin. Austin berpendapat bahwasanya hukum itu secara tegas dipisahkan dari keadilan, melainkan harus didasarkan pada kekuasaan penguasaan. Nah, dari penjelasan Austin itu kita mengetahui bahwasanya hukum itu hanya memandang pada apa yang telah diputuskan oleh penguasa, tidak melihat adanya keadilan, tidak peduli adanya keadilan. Lalu yang kedua yaitu aliran sejarah. Nah, aliran sejarah ini sangat berbeda jauh dengan aliran mazhab formalitas tadi yang dikemukakan oleh von Savigny bahwasanya semua hukum berasal dari adat dan bukan dari pembentukan undang-undang. Maka dari itu, bahwasanya hukum menurut von Savigny itu, hukum itu adalah suatu yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri, tidak memandang penguasa. Dan penguasa itu menentukan hukum berdasarkan apa yang terjadi di masyarakat. Jadi tentunya sangat berbeda jauh dengan formalitas yang hanya mengedepankan pendapat dari penguasa saja. Lalu aliran yang ketiga itu ada aliran
ada aliran utilitarisme. Bahwasanya salah satu prinsip dari aliran utilitarisme itu bahwasanya manusia itu bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Bahwasanya hukum itu dibuat atau dibentuk hukum itu dibuat untuk kebahagiaan dan mengurangi penderitaan masyarakat itu sendiri. Bahwasanya hukum ini sangatlah mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Nah, salah satu tokoh yang sangat mengedepankan utilitarisme itu adalah Rudolf, yang menganggap bahwa hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Nah, bahwasanya tujuan itu bisa juga diartikan sebagai kebahagiaan masyarakat itu sendiri. Baik, lalu yang keempat yaitu ada aliran realisme. Aliran ini dikemukakan oleh Kant, Jerome Frank, dan Justice Oliver. Bahwasanya hakim itu tidak hanya menemukan hukum, tetapi membentuk hukum. Bahwasanya hakim itu tidak hanya menemukan hukum, tetapi juga membentuk hukum. Dan pengadilan adalah doktrin hukum yang selalu dapat dikembangkan. Mungkin cukup sekian pembahasan materi singkat dari saya mengenai masyarakat dan aliran dalam sosiologi hukum. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nafila Zinki Molinda. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi singkat dari saya mengenai masyarakat dan aliran sosiologi hukum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.